Halo para mahasiswa, selamat bertemu lagi dengan Bu Purna dalam mata kuliah Teknologi Pangan sesi keempat. Pada sesi ini nanti Bu Purna akan men-share dua materi pembelajaran atau video pembelajaran dan dua PowerPoint file di e-learning. Pada materi pembelajaran yang pertama, nanti kita akan membahas mengenai peran mikroorganisme di dalam teknologi pengolahan pangan dan produksi senyawa-senyawa fungsional. Kemudian yang berikutnya nanti perkembangan terkini atau prospek pengembangan teknologi pangan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Baik, semoga tetap masih semangat di dalam mengikuti pembelajaran meskipun kalian harus belajar dari rumah secara daring. Untuk lebih jelasnya, Bu Purna akan share screen mengenai materi keempat ini, yaitu peran mikrobia dalam biosintesis senyawa fungsional dan pengolahan pangan. Baik, pada sesi-sesi sebelumnya kalian sedikit banyak telah mengenal mikroorganisme ini, terutama di dalam bagaimana kita mengelola, mengatur, merekayasa faktor-faktor lingkungan yang berperan atau yang berpengaruh di dalam pertumbuhan mikroorganisme. Kalau dalam aspek pengawetan pangan, faktor-faktor itu harus kita minimalkan sehingga tidak baik atau tidak mendukung pertumbuhan mikroorganisme, dan sebaliknya dalam teknologi pangan kita harus mengupayakan agar semua faktor-faktor tersebut menjadi optimal untuk perkembangan mikroorganisme. Nah, selanjutnya pada sesi kali ini untuk yang materi pertama kita akan membahas dan mengenal secara spesifik mikrobia yang berperan dalam biosintesis senyawa fungsional dan pengolahan pangan. Namun juga nanti ada mikroorganisme yang merugikan, dalam arti dalam pengolahan pangan, dalam makanan itu menyebabkan berbagai macam kerusakan atau bahkan mungkin menimbulkan penyakit akibat makanan karena infeksi maupun peracunan, dan itu juga harus kita perhatikan sebagai orang yang mendalami mengenai pengolahan makanan. Ya, kita sekarang mengenal atau perkenalan dengan bakteri yang penting dalam pangan yang berasal dari bakteri gram positif. Maaf, ini ada typo, positif ya maksudnya. Seperti beberapa waktu lalu sudah kita pelajari bersama, gram positif ini berkaitan dengan respon mikroorganisme pada pengecatan gram. Jadi kalau positif berarti bakteri tersebut dapat mengikat cat gram sehingga pada saat pembilasan catnya tidak hilang, dan dalam pengamatan menggunakan mikroskop akan nampak sebagai massa yang berwarna ungu. Nah, bakteri-bakteri gram positif ini diantaranya yang pertama dari kelompok Bacillus. Ini bersifat aerobik, artinya memerlukan oksigen, kemudian berbentuk batang, membentuk spora yang sangat tahan panas. Nah, ini yang mungkin harus kita waspadai. Nah, Bacillus ini yang penting diantaranya Bacillus anthracis ini merupakan jenis bakteri yang sangat ditakuti karena dapat menyebabkan penyakit antraks pada hewan. Jadi zoonosis bisa ditularkan dari hewan ke manusia, dan ini sangat fatal atau bisa berakibat fatal karena dapat menimbulkan kematian. Bacillus ya, ini salah ketik Bacillus ya. Kemudian Bacillus subtilis atau nama lainnya Bacillus mesentericus ini menyebabkan ropiness atau perlendiran pada roti. Jadi kalau kalian menyimpan roti mungkin dalam waktu yang lebih dari yang seharusnya, nanti rotinya itu sering kesannya seperti basah. Nah, itu karena terbentuk ropi atau lendir yang disebabkan oleh salah satunya Bacillus subtilis ini. Kemudian Bacillus cereus ini juga dapat menyebabkan keracunan pangan, menyebabkan infeksi. Kemudian Bacillus coagulan dan Bacillus stearothermophilus ini juga menyebabkan kerusakan, yaitu makanan kaleng menjadi asam. Jadi nampaknya dari kelompok Bacillus ini lebih menjadi permasalahan di dalam pengolahan pangan karena
efek negatif yang ditimbulkan, baik ini menyebabkan penyakit maupun kerusakan. Kemudian Clostridium. Clostridium ini juga berbentuk batang dan sifatnya anaerobik. Juga dapat membentuk spora yang sangat tahan panas. Bahkan spora dari salah satu jenis Clostridium ini, yaitu dari Clostridium botulinum, ini menjadi target dalam proses pengolahan secara sterilisasi atau pengalengan makanan. Jadi panas yang digunakan itu harus mampu merusak, membunuh spora Clostridium botulinum. Karena apa? Karena Clostridium botulinum ini dapat menghasilkan toksin yang sangat mematikan, racun botulin. Ya, ini. Kemudian Clostridium putrefacient dan Clostridium sporogenus ini menyebabkan proteolytik anaerobik pada daging dan sayuran. Jadi ini juga ditandai dengan kerusakan tekstur dan pemecahan protein sehingga menghasilkan senyawa-senyawa volatil yang itu kita kenali sebagai bau busuk. Kemudian Corynebacterium ini juga dalam kaitannya dengan pangan ini juga tidak berperan positif tetapi justru menyebabkan kerusakan pangan dan menyebabkan penyakit. Misalnya saja Corynebacterium diphtheri ini menyebabkan penyakit difteri, salah satu jenis penyakit yang juga sangat diwaspadai atau ditakuti karena bisa menyebabkan kematian. Nah, kemudian yang keempat adalah Lactobacillus. Kalau ini mungkin kalian sudah sering mendengar beberapa atau mungkin satu contohnya yaitu Lactobacillus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus ya, Lactobacillus bulgaricus ini salah satu jenis bakteri yang digunakan dalam fermentasi yogurt. Biasanya diaplikasikan bersama Streptococcus thermophilus. Ya. Nah, ciri-cirinya ini berbentuk batang panjang, tidak membentuk spora, non-motil artinya dia tidak bisa bergerak secara aktif. Ya. Kemudian biasanya anaerob atau mikroaerofilik. Ya. Nah, Lactobacillus ini dari namanya, ya ada lacto, ada bacillus, ya merupakan jenis bakteri asam laktat, yaitu karena aktivitasnya dapat menghasilkan asam laktat dalam jumlah tinggi. Yang sangat terkenal pasti produk-produk fermentasi dengan bahan dasar susu, karena di sana ada laktosa yang bisa diubah menjadi asam laktat. Kemudian yang kelima adalah Streptococcus. Ini berbentuk bulat, kokus ya. Kemudian ini juga non-motil, biasanya juga anaerob atau mikroaerofilik. Ini hampir sebagian besar dari Streptococcus juga termasuk bakteri asam laktat. Contohnya tadi sudah saya sebutkan, ada Streptococcus thermophilus berperan dalam fermentasi yogurt, kemudian Streptococcus lactis dan Cremoris ini berperan dalam fermentasi keju. Ya. Jadi dalam fermentasi keju, itu bakteri-bakteri ini juga menghasilkan asam laktat, menurunkan pH sehingga dapat mengkoagulasi protein, sehingga proteinnya dapat dipisahkan dan diolah menjadi keju. Nah, kemudian ada satu jenis Streptococcus yang juga penting tetapi lebih sebagai indikator bahwa di situ terdapat pencemaran feses, yaitu bila ditemui adanya bakteri Streptococcus fecalis. Ya, ini menjadi bakteri indikator. Jenis bakteri gram positif lainnya adalah Leuconostoc. Ini berbentuk bulat, sering menyebabkan kerusakan pada olahan susu dan olahan berkadar gula tinggi. Tanda-tanda kerusakannya biasanya dikenali dari terbentuknya lendir. Jadi ini jarang berperan dalam pengolahan pangan, tetapi lebih menyebabkan kerusakan pangan. Staphylococcus, ini juga bentuknya bulat, kokus. Ya. Ini tidak membentuk spora. Nah, Staphylococcus aureus ini sering menyebabkan keracunan pangan, juga sering ditemukan pada luka terbuka pada kulit, ya. Kemudian pada bisul-bisul, jerawat mungkin ya. Nah, ini juga sering menginfeksi di situ. Kemudian juga sering tumbuh dan berkembang pada saluran pernafasan. Jadi ini
bisa menyebabkan infeksi, lalu menimbulkan penyakit dan menyebabkan keracunan pangan. Jadi harus diwaspadai. Jenis selanjutnya adalah Mycobacterium. Ini berbentuk batang, ya. Nah, Mycobacterium tuberculosis, jadi salah satu contohnya, ini sering mengkontaminasi susu yang belum dipasteurisasi. Jadi mengapa susu itu harus dipasteurisasi? Karena keberadaan Mycobacterium tuberculosis ini yang dapat menjadi penyebab penyakit TBC, tuberkulosis. Ya. Kemudian Sarcina, ini berbentuk bulat, sering menyebabkan kerusakan pangan yang didinginkan. Jadi kalau kita menyimpan olahan makanan misalnya di kulkas begitu dalam waktu yang mungkin lebih lama dari yang seharusnya, kadang-kadang terbentuk di permukaannya itu massa berwarna kuning karena Sarcina ini menghasilkan pigmen berwarna kuning. Jadi ketika kalian menyimpan makanan di kulkas itu tidak menjamin di sana tidak terjadi kerusakan oleh mikroorganisme. Karena meskipun suhunya sudah rendah, namun aktivitas mikroorganisme itu masih sangat mungkin terjadi meskipun dalam kecepatan yang lebih lambat. Jenis selanjutnya adalah Micrococcus, berbentuk bulat, tidak membentuk spora, memiliki toleransi tinggi terhadap lingkungan yang tidak ideal. Nah ini seperti kadar garam tinggi dan suhu rendah. Jadi makanan-makanan yang kadar garamnya tinggi dan disimpan dalam suhu rendah itu juga tidak menjamin dia bebas dari kerusakan karena ada bakteri-bakteri yang tahan pada kondisi seperti itu. Salah satunya tadi Micrococcus. Ini menyebabkan kerusakan susu yang dipasteurisasi, kemudian daging dan asinan sayuran. Nah, asinan ini kan kadar garamnya tinggi, tapi ternyata toh masih sangat mungkin mengalami kerusakan karena adanya aktivitas Micrococcus. Itu untuk bakteri-bakteri gram positif. Sekarang bagaimana dengan bakteri gram negatif? Salah satu atau yang pertama contohnya adalah Acetobacter. Ya. Acetobacter dari namanya kita tahu bahwa dia termasuk bakteri. Aceto ini dikaitkan dengan asam asetat. Jadi dia termasuk dalam kelompok bakteri asam asetat karena dapat membentuk asam asetat dalam jumlah tinggi. Kalau tadi Lactobacillus itu asam laktat, kalau ini Acetobacter itu membentuk asam asetat. Acetobacter ini dapat menyebabkan kerusakan sayur dan buah. Ya. Kemudian, nah ini Acetobacter aceti ini dimanfaatkan di dalam industri pengolahan etanol menjadi asam asetat, ya. Atau juga dapat dimanfaatkan di dalam industri pembuatan vinegar dari anggur. Jadi ketika anggur itu difermentasi menggunakan yeast, nanti dalam materi mengenai yeast akan kita temukan, itu menjadi wine. Ya. Tetapi kalau difermentasi dengan Acetobacter aceti, ini produknya adalah vinegar ya, atau cuka anggur, cuka anggur ya. Dan ini juga sering dimanfaatkan di dalam aneka olahan ya. Cuka ini bisa juga dari apel, kita kenal sebagai cuka apel. Ya. Kemudian contoh yang lain adalah Erwinia, namanya bagus, tetapi ini tidak bermanfaat untuk pengolahan pangan karena justru menyebabkan kerusakan makanan. Jadi ini tumbuh baik pada suhu rendah, tadi ya, sehingga ini sering menyebabkan kerusakan pada makanan yang disimpan pada almari pendingin. Apa yang sering dirusak oleh Erwinia ini adalah buah-buahan dan sayuran, dan kerusakannya itu adalah pelunakan. Jadi kalau kita menyimpan sayur dan buah di kulkas, itu kemungkinan dapat terjadi soft rot, jadi pelunakan pada batang atau bagian lain dari sayuran, itu karena aktivitas ini, Erwinia. Yang terkenal adalah Erwinia carotophora, karot wortel ya. Jadi ini menyebabkan kerusakan berupa pelunakan pada wortel yang disimpan pada suhu rendah. Kemudian
Jenis bakteri gram positif, gram negatif lainnya adalah Escherichia. Escherichia ini berbentuk small rod atau batang pendek. Kalian mungkin sudah sangat sering mendengar Escherichia coli ya, karena bakteri ini memang khas, dia hanya hidup atau habitatnya adalah usus manusia dan hewan, sehingga ini menjadi bakteri indikator juga adanya kontaminasi feses pada makanan atau pada air atau pada komoditi bahan makanan lainnya. Ya. Nah, beberapa galur atau strain dari Escherichia coli ini dapat menyebabkan keracunan makanan. Salmonella, ya, salmonella ini juga tidak berperan baik atau positif dalam pengolahan pangan karena justru dapat menyebabkan kerusakan dan menyebabkan timbulnya penyakit akibat infeksi. Misalnya Salmonella typhi menyebabkan demam tipes atau Salmonella typhimurium ini menyebabkan keracunan pangan. Jenis bakteri gram negatif lainnya adalah Achromobacter. Ya, ini juga sama, sering menyebabkan kerusakan makan pada produk hewani, misalnya daging, unggas, atau hasil laut yang disimpan pada suhu rendah. Ya. Jenis yang lain adalah alkaligenes, berbentuk batang. Ini juga menyebabkan kerusakan pada susu segar dan hasil olahan unggas. Dan ciri-cirinya misalnya karena aktivitas alkaligenes viscolatis ini menyebabkan kerusakan terbentuknya lendir pada susu. Propionibacterium ini berbentuk batang kecil, menyebabkan kerusakan pada minuman beralkohol dan pickle. Dari namanya ini kita bisa menduga bahwa dia dapat menghasilkan asam propionat. Nah, galur tertentu dari Propionibacterium ini dimanfaatkan untuk memproduksi keju Swiss yang kita kenal sebagai keju yang berlubang-lubang. Ya, keju yang berlubang karena dalam metabolismenya itu juga menghasilkan gas yang menyebabkan pelubangan yang khas pada jenis keju Swiss ini. Kelompok yang lain adalah Pseudomonas. Ini juga nampaknya tidak begitu berperan di dalam pengolahan makanan, tetapi justru perlu diwaspadai keberadaannya karena dapat menyebabkan kerusakan. Salah satu contoh dari Pseudomonas ini yang sangat perlu diwaspadai adalah Pseudomonas cocopenenans, karena ini dapat menyebabkan keracunan pada komoditas tempe bungkrek yang dalam proses pengolahan atau proses fermentasinya itu terkontaminasi oleh bakteri ini. Racun yang dihasilkan sangat mematikan, sehingga konsumsi tempe bongkrak yang telah terkontaminasi bakteri ini dapat berakibat fatal, kematian dalam jangka pendek, begitu ya. Ini karena adanya kontaminasi Pseudomonas cocopenenans ini. Kemudian Vibrio, ini berbentuk koma, juga tidak berperan dalam pengolahan makanan, tetapi justru perlu diwaspadai keberadaannya karena menyebabkan penyakit dan keracunan. Misalnya Vibrio cholera, ini menyebabkan penyakit kolera. Vibrio parahemolyticus menyebabkan keracunan pangan. Itu contoh-contoh mikroorganisme dari kelompok bakteri yang perlu kita waspadai atau dapat juga bermanfaat dalam pengolahan makanan. Sekarang kita beralih ke kapang. Ya, kapang. Yang pertama adalah mukor. Ini merupakan jamur perusak bahan makanan. Ilustrasinya seperti ini. Jadi pada bentuk bulat lalu di dalamnya ada butir-butiran kecil. Ini adalah spora. Kalau sudah matang, ini akan pecah sporanya, lalu sporanya akan keluar dan jamur ini dapat berkembang ketika spora menemukan media yang baik, lalu dia bisa tumbuh menjadi jamur baru, masa jamur baru.
Rhizopus ini salah satu jenis kapang yang sangat terkenal dan sudah kita manfaatkan terutama dalam pengolahan atau fermentasi tempe. Meskipun demikian, jenis-jenis tertentu dari Rhizopus ini juga dapat menyebabkan kerusakan makanan. Misalnya Rhizopus nigrican, nigri itu niger hitam ya. Ini kita kenal sebagai bread mold ya, atau jamur pada roti karena memang dapat menyebabkan kerusakan pada roti yang ditandai dengan massa berwarna hitam karena Rhizopus nigrican ini menghasilkan spora yang warnanya hitam. Lalu juga mungkin beberapa jenis buah dan sayur itu juga dapat rusak oleh kapang ini. Kemudian tadi yang Bu Purna sebutkan berperan dalam fermentasi tempe adalah Rhizopus oligosporus. Rhizopus oligosporus. Kemudian Rhizopus oryzae ini juga sering dimanfaatkan untuk fermentasi tempe dan kecap. Ya. Kemudian Rhizopus arizus ini juga dalam fermentasi jenis tempe yang lain yaitu oncom dan juga sering bersama-sama dengan Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae ini berperan dalam fermentasi tempe. Ini gambaran dari Rhizopus, hampir mirip dengan mukor tadi, tetapi ada sedikit perbedaan. Ya. Juga berkembang biak dengan sporangiospora, seperti ini. Ya. Oke, kita ke kapang berikutnya yaitu Aspergillus. Nah, Aspergillus ini strainnya bermacam-macam. Ada yang menyebabkan kerusakan makanan, atau lebih tepatnya menghasilkan toksin sehingga harus diwaspadai, tapi juga ada yang dapat dimanfaatkan untuk fermentasi. Ya. Aspergillus ini sering tumbuh pada serealia dan kacang-kacangan, terutama pada kondisi yang kering. Ya. Jadi sering mengontaminasi serealia dan kacang-kacangan setelah pasca panen dan dikeringkan, itu selama penyimpanan dapat terkontaminasi. Aspergillus glaucus ini mengkontaminasi dan menyebabkan kerusakan pada makanan yang mengandung kadar garam maupun kadar gula tinggi. Misalnya selai, kemudian ikan yang diasinkan, ya, itu kadang-kadang ditumbuhi oleh Aspergillus glaucus ini. Kemudian Aspergillus niger ini menyebabkan kerusakan pada jeruk, apel, bawang, dan bawang merah, bawang putih. Kalian sering ya menemukan misalnya bawang putih yang berwarna kehitaman, ada massa jamur. Nah, itu menunjukkan adanya pertumbuhan Aspergillus niger. Nah, yang bermanfaat apa? Yang bermanfaat ini contohnya Aspergillus oryzae dan Aspergillus shojae. Ini sudah lama dimanfaatkan dalam fermentasi kecap dan soju. Ya, olahan kedelai. Oke. Ini gambaran dari Aspergillus, ya, Aspergillus seperti ini. Nah, Aspergillus flavus ini yang perlu diwaspadai karena jamur atau kapang ini dapat menghasilkan racun yang disebut aflatoksin, singkatan dari namanya ya. A itu dari Aspergillus, fla itu dari flavus, toksin itu racun. Jadi racun yang dihasilkan oleh Aspergillus flavus. Kalau tadi mukor dan Rhizopus itu berkembang biak dengan sporangiospora, Aspergillus ini berkembang biak dengan conidiospora. Ya, ini seperti ini contohnya. Ya. Oke, kapang yang lain berikutnya adalah Penicillium. Ini juga sangat terkenal karena beberapa jenis atau beberapa galur diantaranya sudah lama dimanfaatkan untuk produksi penisilin, salah satu jenis antibiotik. Namun ada juga Penicillium yang perlu diwaspadai karena dapat merusak berbagai macam komoditi dan juga menghasilkan mikotoksin. Ya. Misalnya saja Penicillium expansum ini menyebabkan kerusakan pada buah dan kita mengenalinya dengan terbentuknya spora yang berwarna hijau kebiruan. Kemudian yang tadi Bu Purna sebutkan menghasilkan antibiotik adalah Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum.
Sedangkan yang bermanfaat untuk pengolahan makanan yaitu untuk fermentasi keju untuk menghasilkan flavor spesifik adalah Penicillium roqueforti dan Penicillium camemberti. Ya, ini misalnya saja pada keju camembert itu flavornya sangat kuat ya. Mungkin beberapa orang tidak bisa menerima seperti busuk begitu ya, tetapi untuk apa namanya? Pemerhati dan penyuka keju ini sangat disukai karena memang flavornya sangat khas. Ini contoh dari Penicillium, ini juga sama, ini Conidiospora ya, seperti halnya tadi Aspergillus tadi. Kapang berikutnya adalah Thamnidium, ini menyebabkan kerusakan pada daging yang disimpan pada suhu rendah, yaitu dari Thamnidium elegans. Kemudian Geotrichum, ini juga sering menyebabkan pada olahan susu. Kemudian Neurospora, dulu diberi nama Monilia, tetapi lalu ada nama baru Neurospora. Ini sering menyebabkan kerusakan pada roti. Kalau tadi Rhizopus niger tadi menyebabkan roti berwarna kehitaman, kalau Neurospora ini menyebabkan roti berwarna orange, karena sporanya itu berwarna orange. Ada salah satu jenis Neurospora yang dimanfaatkan untuk fermentasi jamur, fermentasi oncom. Seperti kita ketahui, oncom itu punya penampakan permukaannya berwarna orange. Itu karena jamur yang digunakan bukan Rhizopus seperti halnya tempe yang berwarna putih, tapi ini dari Neurospora intermedia yang warna sporanya itu orange. Itu kapang. Kita ke mikroorganisme kelompok yang ketiga yaitu yeast. Nah, yeast ini sangat terkenal karena sudah lama dimanfaatkan dalam fermentasi minuman beralkohol dan juga produk-produk fermentasi lainnya. Saccharomyces ya. Saccharomyces ini bentuknya bisa bulat, oval atau seperti batang ya. Banyak dimanfaatkan dalam industri fermentasi alkohol. Namun beberapa spesies diantaranya juga dapat menyebabkan kerusakan pangan. Nah, yang dimanfaatkan dalam industri fermentasi alkohol yang paling terkenal adalah Saccharomyces cerevisiae. Ini baik wine, bir, maupun hasil destilasinya itu memanfaatkan ini untuk menghasilkan alkohol. Lalu industri roti, ya, jadi yeast untuk mengembangkan roti itu juga dari kelompok ini, meskipun sebetulnya yang dituju bukan terbentuknya alkohol, tapi terbentuknya gas, karena di sini dimanfaatkan untuk mengembangkan adonan roti. Nah, ada dua tipe Saccharomyces cerevisiae ini, yaitu terutama ini kaitannya dengan fermentasi minuman beralkohol ya. Yang pertama yaitu top yeast, karena ini disebut top yeast karena dia melakukan fermentasinya pada permukaan cairan, lalu membentuk gumpalan di permukaannya. Misalnya saja Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus. Nah, ini dapat menghasilkan alkohol dalam jumlah tinggi, sehingga ini sering dimanfaatkan untuk industri minuman beralkohol. Kemudian yang jenis yang kedua adalah bottom yeast. Nah, kalau ini ada di bagian bawah dari atau dasar pada wadah cairan dan tidak membentuk gumpalan. Nah, contohnya Saccharomyces carbergensis atau Saccharomyces ovarum ini dimanfaatkan dalam industri fermentasi bir. Kalian mungkin pernah mendengar Carlsberg bir gitu ya. Nah, ini diambil dari nama yeast yang dimanfaatkan. Kemudian ini gambaran atau contoh foto dari Saccharomyces cerevisiae. Jadi ada yang berbentuk bulat ya, lalu ada yang seperti bola bowling ini ya, karena ini nanti membentuk tunas lalu perkembangbiakannya itu menggunakan tunas ya.
Apa Saccharomyces yang menyebabkan kerusakan ini contohnya adalah Saccharomyces roxy. Ini sifatnya osmofilik, maka dia dapat atau sering menyebabkan kerusakan pada makanan berkadar gula tinggi atau yang apa namanya produk olahan buah yang dikeringkan. Misalnya saja manisan kering, lalu sukade, yaitu kalau selama penyimpanan Saccharomyces roxy dapat tumbuh dan menyebabkan kerusakan. Kemudian Saccharomyces lactis dan fragilis ini dapat dimanfaatkan dalam fermentasi susu karena dia juga dapat membentuk asam laktat. Kemudian selain Saccharomyces juga ada Saccharomyces. Nah, ini juga sifatnya osmofilik dan menyebabkan kerusakan pangan berkadar gula tinggi. Ya. Nah, yeast yang ada di dalam mikrobiologi pangan ini juga dapat diklasifikasikan berdasarkan pertumbuhannya dalam pangan, ya, yaitu diklasifikasikan pertama menjadi film yeast. Nah, ini adalah yeast yang tumbuh pada permukaan makanan asam dan membentuk lapisan tipis, maka disebut film yeast. Ya. Nah, ini sifatnya dapat mengoksidasi asam organik dan toleran atau tahan terhadap kadar asam dan alkohol tinggi. Jadi ini apa namanya? Biasanya tidak dikehendaki ya keberadaannya pada minuman beralkohol karena ini dapat menyebabkan kerusakan. Ya. Kerusakannya apa? Dia dapat mengubah alkohol menjadi asam, astat, ya, sehingga apa namanya, keasamannya meningkat, alkoholnya berkurang, dan flavornya menjadi berubah. Ya. Kemudian Debaryomyces ini sangat tahan konsentrasi garam tinggi, sampai 24%. Ya, jadi sering menyebabkan kerusakan pada makanan-makanan yang memiliki kadar garam tinggi. Kemudian apiculate atau lemon sap yeast ini juga menyebabkan kerusakan minuman beralkohol. Ya. Kemudian ada juga yeast osmofilik, dari namanya kita tahu bahwa dia tahan pada kondisi dengan tekanan osmotik tinggi, misalnya pada makanan yang aktivitasnya rendah, atau yang kadar gulanya tinggi, atau yang kadar garamnya tinggi. Ya. Kemudian alkohol yeast, tadi sudah kita bahas, ini yeast yang dapat menghasilkan alkohol dalam jumlah tinggi. Kemudian ada juga lactose fermenting yeast, yaitu yeast yang dapat memfermentasi laktosa pada susu. Ya, tuh. Nah, kemudian yang keenam ini sangat menarik ya, karena ada yeast yang dapat dibudidayakan, dikembangkan karena selnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan atau pakan ternak. Disebut sebagai single cell protein. Nanti akan kita bahas pada bagian berikutnya. Itu perkenalan pada mikrobia spesifik, baik dari bakteri, kapang, maupun yeast, yang berfungsi dalam biosintesis senyawa fungsional dan pengolahan pangan, baik ini berperan dalam fermentasi maupun yang keberadaannya harus kita waspadai karena dapat menyebabkan kerusakan dan keracunan. Demikian yang dapat Bu Purna sampaikan untuk materi di sesi keempat ini, untuk materi 4A atau materi 4 sesi keempat yang pertama. Silahkan dipelajari baik-baik. Kemudian nanti kita akan beralih ke materi 4B, yaitu perkembangan dari teknologi pangan yang memanfaatkan mikroorganisme ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat mempelajari dan nanti kita akan mendiskusikan. Kalian boleh menanyakan hal yang perlu dikonfirmasi atau perlu penjelasan lebih lanjut di dalam diskusi mata kuliah kita. Terima kasih.